Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kasus manajemen, resiko dan cara manajemen resiko proyek RT/RW-NET. Di sini anggota kelompok kami ada Muhammad Siddiq Setiawan, Yuwan Cornelius, Ajeng Ruswanti, saya sendiri Muhammad Abdi Syafiq, dan Muhammad Alfani Akbar Bahtiar. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada identifikasi resiko, yang ketiga ada manajemen resiko, yang keempat adalah kesimpulan. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Saudari Ajeng Ruswanti kepada Saudari Ajeng Ruswanti, dipersilakan. Baik, untuk latar belakang, proyek RT/RW-NET adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi di tingkat lingkungan, khususnya pada tingkat RT dan RW. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Terima kasih Saudari Ajeng Ruswanti. Untuk poin kedua ada identifikasi resiko akan disampaikan oleh Saudara Alfani Akbar Bahtiar dan Muhammad Siddiq Setiawan, dipersilakan. Untuk identifikasi resiko, yang pertama itu ada keterbatasan akan anggaran. Jika anggaran proyek tidak mencukupi, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, teknologi yang tidak stabil. Dengan teknologi yang tidak stabil, maka dapat mengakibatkan gangguan sistem atau keterbatasan fungsi atau kompatibilitas yang buruk dengan komponen yang lain. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Resiko keamanan dan privasi data dapat timbul jika langkah-langkah keamanan yang memadai tidak diimplementasikan. Baik, selanjutnya next. Keterlibatan masyarakat yang rendah, masyarakat tidak aktif dapat menghambat adopsi teknologi, mengurangi efektivitas sistem, dan menghambat pencapaian tujuan proyek. Yang kedua ada kendala hukum dan regulasi. Resiko ini muncul jika tidak ada pemahaman yang cukup tentang peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada perubahan kebutuhan dan tujuan. Dalam proyek yang kompleks, seringkali terjadi perubahan kebutuhan dan tujuan seiring dengan berjalannya waktu yang dapat menyebabkan resiko. Terima kasih kepada Saudara Alfani Akbar Bahtiar dan Siddiq Setiawan. Untuk poin ketiga ada manajemen resiko yang akan disampaikan oleh Saudara Yuwan Cornelius kepada Saudara Yuwan Cornelius, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai manajemen resiko pada proyek RT/RW-NET kali ini. Oke, untuk yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Yang pertama ini dimulai dari melakukan perencanaan anggaran yang terperinci dan juga cermat. Dan untuk melakukan perencanaan anggaran itu harus jelas dan transparan juga, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada memprioritaskan kebutuhan yang paling kritis. Nah, karena proyek kita ini yaitu RT/RW-NET dan pasti kebutuhan yang paling kritisnya itu yang pasti ada mikrotik dan juga ada akses pointnya. Dan juga perlu adanya ISP-nya, seperti itu. Itu untuk yang kebutuhan yang paling kritis. Nah, selanjutnya di sini ada melakukan negosiasi dengan pemasok, kontraktor, dan mitra proyek untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, ini yang pastinya perlu adanya negosiasi ya. Jadi kita nggak bisa langsung untuk mengambil harga sesuai yang diberikan oleh penjualnya, seperti itu. Nah, kita harus ada negosiasi gimana untuk mendapatkan harga yang terbaiknya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada teknologi yang tidak stabil. Dimulai dari lakukan penelitian menyeluruh tentang teknologi yang tersedia, lalu ada melakukan uji coba dan verifikasi yang komprehensif untuk memastikan kestabilan yang diharapkan, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi masalah potensial. Nah, selanjutnya di sini ada keamanan dan privasi data. Nah, yang pertama di sini yaitu identifikasi jenis data sensitif yang dikumpulkan dan dikelola dalam proyek RT/RW-NET. Nah, untuk keamanan dan privasi data ini itu sangat
perlu ya, karena untuk menjaga privasi yang masyarakat yang menggunakan WiFi RT RW.net tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada pastikan infrastruktur jaringan juga memiliki lapisan keamanan yang memadai, dan yang terakhir yaitu terapkan sistem manajemen akses yang ketat untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data sensitif. Nah, dalam proyek RT RW.net kali ini juga perlu adanya sistem manajemen aksesnya juga ya, yang dimana untuk para pengguna itu mendapatkan akses sebagai user, dan kita sebagai pengelola itu mendapatkan akses sebagai admin untuk mengatur dan mengontrol, seperti kayak mengatur kecepatannya, lalu mengatur akses website yang bisa dipakainya apa aja, dan lain sebagainya, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada keterlibatan masyarakat yang rendah, yang dimana di sini lakukan penelitian dan konsultasi dengan masyarakat. Lalu ada libatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan proyek, dan yang terakhir sediakan program pelatihan dan edukasi yang relevan bagi masyarakat. Oke, untuk keterlibatan masyarakat yang rendah seperti ini itu perlu ada ya, karena dalam proyek RT RW.net sendiri juga masyarakat pasti ada yang awam tentang apa sih RT RW.net itu dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita sebagai penyedia itu harus menyediakan program seperti pelatihan, edukasi, dan juga tata cara penggunaan yang baik dan benar dalam penggunaan RT RW.net tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kendala hukum dan regulasi. Nah, yang pertama di sini lakukan penelitian mendalam dan identifikasi semua peraturan yang ada. Lalu ada terapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, jaga komunikasi yang baik dengan konsultan hukum dan instansi pemerintahan terkait. Nah, untuk dalam RT RW.net sendiri juga perlu adanya penelitian mendalam ya tentang gimana sih hukum dalam menjalankan proyek RT RW.net tersebut gitu. Jadi jangan asal kita membuat gitu. Jadi perlu ada pengetahuan tentang hukumnya juga gitu. Takutnya juga nanti ada permasalahan gitu tentang peraturan-peraturan yang terkait seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada perubahan kebutuhan dan tujuan. Nah, di sini ada prioritaskan perubahan berdasarkan kepentingan dan tujuan keseluruhan proyek RT RW.net. Lalu ada tinjauan dampak perubahan terhadap jadwal proyek, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, melakukan perubahan yang diperlukan dalam rencana proyek secara terorganisir. Nah, maksud dari perubahan kebutuhan dan tujuan sendiri juga dalam RT RW.net sendiri juga pasti adanya sebuah perubahan kebutuhannya, seperti kayak penambahan ISP, penambahan akses point, dan juga mengupgrade sistem routernya sendiri seperti itu. Dan juga jadwal proyeknya seperti biaya dan sumber daya juga itu pasti memiliki perubahannya seperti itu. Dan kita sebagai yang membuat proyek tersebut juga harus bisa memantau dalam perubahan tujuannya juga seperti gimana. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Yuan Cornelius atas penyampaiannya yang luar biasa. Untuk poin terakhir ada kesimpulan. Dalam proyek RT RW.net, manajemen risiko sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko yang mungkin terjadi pada proyek. Beberapa risiko yang mungkin terjadi pada proyek RT RW.net antara lain kesalahan dalam perencanaan, ketidakmampuan untuk mencapai target kinerja jaringan yang diinginkan, masalah dalam pengadaan peralatan dan bahan, serta perubahan kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi proyek. Dengan melakukan manajemen risiko yang tepat, proyek RT RW.net dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih sukses. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.